Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcel Faura dengan NIM 2211102326 dari kelas 2R. Di sini saya akan menjawab dan juga menjelaskan pengerjaan dari soal-soal UAS yang akan saya kerjakan. Di sini terdapat soal nomor 1, langsung saja, yaitu terdapat integrasi numerik dengan fungsi yang diketahui adalah 4x dikurang x pangkat 2 dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1. Dengan nilai H yang diketahui adalah 0,25, dan aturan-aturan yang akan saya hitung di sini adalah aturan trapesium, aturan titik tengah, dan juga aturan Simpson 1/3. Oke, pertama-tama saya akan menghitung menggunakan cara analitika terlebih dahulu untuk mengetahui nilai eksak, dan kemudian dilanjut dengan menghitung segmennya. Oke, di sini fungsi yang diketahui adalah 4x dikurang x pangkat 2 dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1. Fungsi ini kita integralkan, dan kita dapat di sini sama dengan 4/2 x pangkat 2 dikurang 1/3 x pangkat 3 dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1. Kemudian sama dengan setelah kita sederhanakan kita dapat 2x pangkat 2 dikurang 1/3 x pangkat 3. Di sini dari 0 menuju 1. Setelah itu batasnya kita substitusi ke dalam nilai x, dan kita dapat di sini setelah kita substitusi hasilnya adalah 2 dikurang 1/3. Lalu kita samakan penyebut, dan kita dapat di sini sama dengan 5/3 setelah kita samakan penyebut. Oke, setelah itu kita akan menghitung segmennya. Di sini untuk menghitung segmen kita menggunakan rumus A sama dengan B dikurang A lalu dibagi dengan N. Di sini nilai H-nya itu adalah 0,25, nilai B-nya atau nilai batas atasnya adalah 1, dan nilai A adalah nilai batas bawah. Oke, di sini langsung saja kita substitusi 0,25 sama dengan 1 dikurang 0 dibagikan dengan N. Lalu kita buat menjadi N sama dengan 1 dikurang 0 dibagi dengan 0,25, yang hasilnya adalah 4. Yang berarti dari fungsi ini memiliki 4 segmen. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan aturan trapesium. Oke, di sini kita masuk ke aturan trapesium. Di sini soal yang diketahui adalah fungsinya 4x x pangkat 2 dengan batas atas adalah 1 dan batas bawahnya adalah 0, dengan nilai H yang diketahui adalah 0,25. Oke, kita masukkan di sini nilai H-nya 0,25. Lalu untuk nilai eksak yang tadi sudah kita dapat adalah 5/3. Oke, nilai desimalnya adalah 1,66 sekian. Untuk segmennya, tadi kita sudah dapat yaitu 4 segmen. Kita mulai dari 0 terlebih dahulu di sini. 1. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai X. Nilai X ini bisa kita dapat dari nilai batas bawah yang yang ada di soal, yang sudah diketahui di soal, yaitu 0, maka kita isikan 0 di sini. Maka selanjutnya kita akan menambahkan nilai 0 ini dengan nilai H. Nilai H-nya kita kunci, enter. Lalu kita tarik bawah. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari fx. Nilai dari fx bisa didapatkan dengan mensubstitusi nilai x ke dalam fungsi. Langsung saja kita masukkan di sini sama dengan 4 dikalikan dengan x, lalu dikurang dengan x pangkat 2. Enter. Ya, setelah kita dapat di sini, lalu kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari integrasi numerik trapesiumnya di sini, yang rumusnya adalah I sama dengan A dibagi 2, lalu dikali dengan F0 ditambah F4, lalu ditambah dengan H dikali F1, ditambah F2, ditambah F3. Oke, langsung saja di sini. Pertama-tama, nilai H-nya kita masukkan, lalu dibagi 2, lalu dikali dengan F0 ditambah dengan F4, lalu ditambah dengan nilai H-nya,
lalu dikali dengan sum dari F1 sampai F3. Oke, lalu kita enter, dan kita dapat nilai dari integrasi numerik trapesiumnya adalah 1,65 sekian. Selanjutnya kita akan menghitung nilai galatnya. Di sini rumus galatnya adalah X kurang X topi lalu dibagi dengan X dan dikali 100. Ya, langsung saja di sini sama dengan ABS X dikurang dengan X topi lalu dibagi dengan X lalu dikali 100. Enter. Kita dapat di sini nilai galatnya adalah 0,625. Selanjutnya kita akan masuk ke aturan titik tengah. Oke, selanjutnya kita menghitung menggunakan aturan titik tengah. Di sini soal masih sama dengan yang diketahuinya adalah H sama dengan 0,25, nilai eksaknya juga masih 1,667, dan segmen yang kita dapat adalah 4. Oke, untuk nilai N kita mulai dari angka 0, kemudian 1 dan seterusnya. Oke, di sini untuk mencari nilai X, bisa kita lihat dari nilai batas bawah pada fungsi di atas ini. Batas bawahnya adalah 0, maka kita isikan nilai awalan X adalah 0. Selanjutnya, nilai 0 ini akan kita tambahkan dengan nilai H. Nilai H-nya kita kunci, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Oke, setelah kita mendapatkan nilai X, kita akan mencari nilai titik tengah. Di sini rumus untuk mencari titik tengah adalah X ditambah 0,5 lalu dikalikan dengan H. Langsung saja di sini kita masukkan sama dengan X ditambah dengan 0,5 lalu dikalikan dengan H. Di sini hanya kita kunci terlebih dahulu, lalu kita enter. Oke, kita dapat di sini 0,125, lalu kita tarik ke bawah saja. Oke, setelah kita dapat nilai titik tengah, kita akan mencari nilai dari fx. Di sini kita tidak lagi mensubstitusi nilai x ke dalam fungsi, tetapi kita mensubstitusi nilai titik tengah ke dalam fungsi. Oke, langsung saja di sini sama dengan 4 dikalikan dengan nilai titik tengah, lalu dikurang dengan nilai titik tengah yang dipangkatkan 2. Enter. Oke. Lalu kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari integrasi numerik titik tengah, yang rumusnya adalah H dikalikan dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. Langsung saja kita masukkan sama dengan H dikalikan dengan sum dari F0 sampai dengan F3, lalu kita tutup, enter. Dan kita dapat nilai integrasi numerik titik tengahnya adalah 1,67 sekian. Selanjutnya kita akan mencari nilai galat yang rumusnya adalah X dikurang X topi dibagi dengan X lalu dikalikan dengan 100. Kita langsung saja di sini ABS. Kita masukkan nilai X-nya dikurang dengan nilai X topi lalu dibagi dengan nilai X lalu dikali dengan 100. Enter. Kita dapat di sini nilai galatnya adalah 0,3125. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan aturan Simpson 1/3. Di sini soalnya masih sama dengan nilai H yang diketahui adalah 0,25 dan nilai eksaknya adalah 1,66 sekian. Untuk segmennya sendiri ada 4, tapi kita mulai dari 0 terlebih dahulu. Selanjutnya kita mencari nilai X. Nilai X sendiri bisa kita lihat dari batas bawahnya. Di sini batas bawahnya adalah 0, maka kita isi nilai awalan dari X adalah 0. Lalu di sini nilai 0-nya akan kita tambahkan dengan nilai H. Nilai H-nya kita kunci, lalu kita enter. Oke, selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke, setelah kita mendapatkan nilai X, selanjutnya kita mencari nilai fx. Di sini kita hanya perlu mensubstitusi nilai X ke dalam fungsi.
Oke, langsung saya di sini. 4 dikalikan dengan X, lalu dikurangkan dengan X pangkat 2, kalau kita enter saja. Oke. Di sini kita tarik bawah setelah itu. Kemudian kita akan mencari nilai dari simultan 1/3-nya, yang rumusnya adalah I sama dengan 1/3 dikalikan dengan H, lalu dikalikan dengan F0 ditambah Fn, ditambah dengan 4 dikali F1, ditambah 2 dikalikan dengan F2, lalu ditambah dengan 4 dikalikan dengan F3. Langsung saja di sini kita masukkan sama dengan 1/3 dikalikan dengan H, lalu dikalikan dengan F0 ditambah dengan Fn, Fn-nya sendiri itu F4, lalu ditambah dengan 4 dikalikan dengan F1, lalu ditambah dengan 2 dikali dengan F2, lalu ditambah dengan 4 dikali dengan F3. Lalu kita enter. Jadi di sini kita dapat nilai dari simultan 1/3-nya adalah 1,66 sekian. Selanjutnya kita menghitung galatnya. Rumus galatnya sendiri itu X dikurang X topi dibagi dengan X lalu dikali 100. Langsung saya di sini sama dengan ABS X dikurang dengan X topi lalu dibagi dengan X lalu dikali dengan 100. Enter. Oke, di sini kita masuk ke soal nomor 2. Di sini terdapat soal turunan numerik dengan fungsi yang diketahui adalah f(x) sama dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan 3x ditambah 1 dengan yang diketahui adalah x sama dengan 2. Pertama-tama saya akan menghitung menggunakan cara analitik. Di sini kita tulis kembali soalnya. Soalnya adalah 2x pangkat 2 tambah dengan 3x tambah 1. Kemudian kita turunkan fungsi ini dan kita dapat hasil turunannya adalah 4x plus 3. Oke. Di sini kita masukkan dulu nilai yang diketahui dari soal, yaitu x sama dengan 2. Kemudian kita akan mensubstitusi nilai x sama dengan 2 ini ke dalam fungsi yang sudah diturunkan. Langsung saja di sini 4 dikalikan dengan 2 lalu ditambah dengan 3. Enter. Dan kita dapat nilai hasil substitusinya adalah 11. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan metode selisih maju, metode selisih mundur, dan juga metode selisih tengah. Oke, di sini saya akan menghitung menggunakan metode selisih maju. Di sini soalnya memiliki fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1 pada x sama dengan 2. Dan di soal juga sudah diketahui nilai k-nya adalah 0,1. Oke, di sini pertama kita isi nilai n-nya adalah 0, lalu kita isi 1 dan seterusnya. Oke, kemudian untuk nilai x di soal sudah diketahui bahwa x adalah sama dengan 2, maka kita isi 2 di sini. Terus selanjutnya kita tambahkan 2 dengan nilai h-nya, lalu kita kunci nilai h-nya, lalu enter. Lalu kita tarik saja. Selanjutnya kita mencari nilai f(x). Nilai f(x) di sini bisa didapatkan dengan mensubstitusi nilai x dalam fungsi. Langsung saja di sini 2 dikali x pangkat 2 ditambah 3 dikali x tambah 1. Enter. Oke, terdapat 15 di sini. Kalau kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita mencari turunan pertama dari f(x) yang rumusnya adalah f1 dikurang f0 lalu dibagi dengan h. Langsung saja kita masukkan di sini sama dengan f1 dikurang dengan f0 lalu dibagi dengan nilai h. Nilai h-nya kita kunci,
enter. Oke, kita dapat 11,2, lalu kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita mencari turunan kedua dari fx yang rumusnya adalah f2 dikurang 2 dikali f1 ditambah f0 lalu dibagi dengan h pangkat 2. Oke, langsung saja kita masukkan di sini sama dengan f2 dikurang dengan 2 dikali f1 lalu ditambah dengan f0 lalu dibagi dengan h, kita kunci terlebih dahulu yang dipangkatkan 2. Enter. Oke, di sini kita dapat 4. Oke, jadi di sini kita sudah bisa mengambil hasil dari metode selisih maju, di mana pada x sama dengan 2, nilai turunan pertamanya adalah 11,2, dan nilai turunan kedua dari fx adalah 4. Oke, selanjutnya kita akan menghitung menggunakan metode selisih mundur. Di sini soalnya masih sama, dengan yang diketahui adalah x sama dengan 2 hanya sama dengan 0,1. Di sini untuk selisih mundur, pertama-tama kita akan masukkan min 2, lalu min 1, 0, 1, dan seterusnya. Oke, selanjutnya x sama dengan 2 akan kita taruh pada f0. Di f-1 di sini kita akan masukkan 2 dikurang dengan nilai h-nya. Nilai h-nya kita kunci terlebih dahulu, lalu kita enter. Lalu kita tarik ke atas. Oke, untuk f1 di sini kita akan masukkan 2 ditambah nilai h-nya yaitu 0,1. Kita kunci terlebih dahulu h-nya, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai fx. Nilai fx bisa didapatkan dengan substitusi nilai x ke dalam fungsi sama dengan 2 dikali x pangkat 2 lalu ditambah dengan 3 dikali x lalu ditambah 1, enter. Oke, kita dapat 12,88, lalu kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan mencari turunan pertama dari fx. Di sini rumusnya adalah f0 dikurang f-1 lalu dibagi dengan h. Kita akan isi di f0. Jadi di sini langsung saja f0 dikurang dengan f-1 lalu dibagi dengan h. Nilai h-nya kita kunci terlebih dahulu, enter. Oke, kita dapat di sini 10,8. Langsung saja kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya kita akan mencari turunan kedua dari fx yang rumusnya adalah f-2 dikurang 2 dikali f-1 ditambah dengan f0 lalu dibagi dengan h pangkat 2. Kita isi kembali di f0. Sini langsung saja sama dengan f-2 dikurang dengan 2 dikali f-1 ditambah dengan f0 lalu dibagi dengan h, hanya kita kunci terlebih dahulu yang dipangkatkan 2, enter. Oh, oke, sorry. Nilai h yang dipangkatkan 2, lalu kita enter. Terdapat di sini 4 nilai turunan keduanya. Di sini kita sudah bisa mengambil hasilnya. Untuk x sama dengan 2, turunan pertama dan turunan kedua dari fx adalah 10,8 untuk turunan pertama fx, kemudian 4 untuk turunan kedua fx. Selanjutnya kita akan masuk ke metode selisih tengah di sini. Soalnya masih sama, fungsinya masih sama. Yang diketahui adalah
X sama dengan 2, H-nya sama dengan 0,1. Di sini karena kita menggunakan metode selisih tengah, maka kita masukkan nilai pertama N-nya adalah min 1. Di sini kemudian 0, 1, dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk nilai X di sini pada F0 seperti yang diketahui di soal, X-nya sama dengan 2. Di sini kita masukkan 2. Lalu untuk F-1-nya di sini itu nilainya adalah 1,9. Karena nilai 2 ini akan dikurangkan dengan 0,1, maka hasilnya adalah 1,9. Selanjutnya di sini adalah 2 ditambah dengan nilai H-nya. Nilai H-nya kita kunci terlebih dahulu. Enter. Oke, selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari fx. Nah, bisa kita cari dengan mensubstitusi nilai x ke dalam fungsi. Langsung saja, sama dengan 2 dikali dengan x, lalu dipangkatkan 2, lalu ditambah dengan 3 dikali x, lalu ditambah dengan 1. Enter. Oke, kita dapat di sini 13,92, lalu kita tarik ke bawah saja. Oke. Kemudian kita mencari turunan pertama dari fx, yang rumusnya adalah f1 dikurang f min 1, lalu dibagi dengan 2h. Kita isikan di f0, langsung saya sama dengan f1 dikurang dengan f min 1, lalu dibagi dengan 2 dikali nilai h-nya. Nilai h-nya kita kunci terlebih dahulu, lalu kita tutup, enter. Oke. Kita dapat di sini turunan pertamanya adalah 11, lalu kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian kita akan mencari turunan kedua dari fx, yang rumusnya adalah f1 dikurang 2 dikali f0 ditambah f min 1, lalu dibagi dengan h pangkat 2. Lalu kita isikan di f0 kembali, langsung saja sama dengan f1 dikurang dengan 2 dikali f0, lalu ditambah dengan f min 1, kemudian dibagi dengan h, kita kunci terlebih dahulu nilai h-nya, lalu dipangkatkan 2, tutup, enter. Oke. Di sini kita dapat turunan keduanya dari fx adalah 4. Dari sini kita sudah bisa mengambil hasil di mana x sama dengan 2, turunan pertamanya dari fx adalah 11, turunan kedua dari fx adalah 4. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 3. Di sini kita akan menemukan soal deret Fourier, di mana persamaan yang diketahui adalah fx sama dengan untuk f1-nya adalah 1 dan f2-nya adalah 0. Kemudian untuk batas dari f1-nya adalah x kurang dari 1 dan juga x lebih dari 0. Kemudian untuk batas dari f2-nya sendiri adalah x kurang dari 2 dan x lebih dari 1. Di sini variabel yang diketahui adalah t sama dengan 2. Kemudian kita juga akan mencari koefisien Fourier dan juga deret Fourier-nya. Kita masuk ke bagian yang A, koefisien Fourier dari fx. Di sini yang diketahui t sama dengan 2. Di sini juga rumusnya adalah t sama dengan 2L, lalu 2L sama dengan 2, dan kita sederhanakan L-nya menjadi 1. Kemudian di sini A0 sama dengan AN, di mana N sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke rumus dari AN, yaitu 1 dibagi L, lalu di sini diintegralkan L1 menuju L2, fx dikalikan dengan cos npx dibagi L dx. Oke, langsung saja kita substitusi di sini sama dengan 1 per 1 integral 0 menuju 2 fx dikalikan dengan cos 0 px dibagi 1 dx. Selanjutnya sama dengan
satu per satu, integral 0 menuju 2 fx dx. Kemudian di sini selanjutnya satu per satu, integral 0 menuju 1 1 dx ditambah integral 1 menuju 2 0 dx. Di sini untuk 0 dx-nya bisa kita coret langsung sehingga sekarang kita punya sama dengan x 0 menuju 1. Langsung saja kita substitusikan batas bawah dan juga batas atasnya, dan kita dapat sama dengan 1 dikurang 0, dan a0-nya adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari an. Di sini rumusnya adalah 1 per L integral L1 menuju L2 fx dikalikan dengan cos npx dibagi L dx. Langsung saja kita substitusikan nilai L-nya. Di sini sama dengan 1 per 1 integral 0 menuju 2 fx dikalikan dengan cos npx dibagi 1 dx. Selanjutnya sama dengan integral 0 menuju 1 1 cos npx dx ditambahkan dengan integral 1 menuju 2 0 cos npx dx. Oke, di sini untuk 0 cos npx ini bisa dicoret sehingga sekarang kita punya 1 dibagi np dikalikan dengan sin npx 0 dengan batasnya yaitu 0 menuju 1. Oke, selanjutnya 1 dibagi np, kita substitusikan nilai batas yang tadi, batas bawah dan juga batas atasnya ke dalam sin npx-nya ini, sehingga kita dapat sin np1 dikurang sin np0. Oke, selanjutnya di sini kita dapat sama dengan 1 per np dikalikan dengan sin np. Kemudian kita akan coba memasukkan nilai n 1 dan 2 ke dalam persamaan ini. Oke, langsung saja di sini n sama dengan 1, kita dapat a1-nya sama dengan 1 per 1 pi dikalikan dengan sin 1 pi, dan kita dapat hasilnya adalah 0. Kemudian sekarang kita coba dengan n sama dengan 2. Di sini a2 sama dengan 1 per 2 pi dikalikan dengan sin 2 pi, hasilnya juga sama 0, sehingga kita simpulkan bahwa an hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari bn. Di sini rumusnya adalah 1 per L diintegralkan L1 menuju L2 fx dikalikan dengan sin npx dibagi L dx. Kemudian kita substitusikan nilai L-nya di sini sama dengan 1 per 1 integral 0 menuju 2 fx dikalikan dengan sin npx dibagi 1 dx. Oke, di sini sama dengan integral 0 menuju 1 1 sin npx per 1 dx ditambahkan dengan integral 1 menuju 2 0 sin npx dibagi 1 dx. Di sini untuk 0 sin npx dibagi 1 bisa kita coret saja, sehingga sekarang kita punya 1 min 1 per np dikalikan dengan cos npx dibagi 1 dengan batasnya yaitu 0 menuju 1. Selanjutnya kita substitusi nilai batas bawah dan juga batas atasnya. Oke, di sini setelah kita masukkan nilai batasnya sama dengan min 1 per np dikalikan dengan cos np1 per 1 dikurang cos np0 per 1. Di sini untuk cos np0 per 1-nya itu bisa kita misalkan dengan cos 0 sama dengan 1. Jadi nilai ini akan kita gantikan dengan nilai 1. Selanjutnya di sini sama dengan min 1 per np dikalikan dengan cos np min 1. Oke, selanjutnya kita coba juga mensubstitusikan nilai n1 dan juga nilai n2 ke dalam persamaan ini. Langsung saja di sini n sama dengan 1, b1 sama dengan min 1 per 1 pi dikalikan dengan cos 1 pi min 1 yang hasilnya adalah 2 per 1 pi. Selanjutnya kita akan substitusi nilai n sama dengan 2. B2 di sini sama dengan min 1 per 2 pi dikalikan dengan cos 2 pi min 1 yang hasilnya adalah 0. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa Bn sama dengan
0 untuk n yang genap, dan juga nilai 2, nilai dari 2 per NP ini adalah untuk n ganjil. Oke, setelah kita mendapatkan nilai A0, AN, dan juga nilai BN-nya, di sini sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu menghitung deret Fourier-nya. Di sini rumus dari deret Fourier-nya yaitu fx sama dengan A0 dibagi 2 ditambah dengan penjumlahan n sama dengan 1 menuju terhingga, yang penjumlahannya adalah AN dikalikan dengan cos npx dibagi L ditambah Bn sin npx dibagi L. Di sini harusnya tutup kurung, sorry. Oke, seperti yang sudah diketahui tadi, kita mendapatkan A0 sama dengan 1, AN sama dengan 0, dan nilai BN-nya di sini ada dua. Yang pertama adalah 0 untuk N genap, dan yang kedua adalah 2 per NP untuk N ganjil. Langsung saja kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus deret Fourier. Oke, di sini fx sama dengan 1 per 2 ditambah penjumlahan n sama dengan 1 sampai tak terhingga 0 cos npx per 1 ditambah 0 sin npx per 1 ditambah dengan 2 per np kali sin npx per 1. Oke, di sini nilai dari 0 cos dan juga 0 sin bisa kita coret, sehingga kita hanya tersisa yang ini. Selanjutnya di sini fx sama dengan 1 per 2 ditambah 2 per 1 pi dikalikan dengan sin 1 px per 1 ditambah 2 per 3 pi dikalikan dengan sin 3 px per 1 ditambah 2 per 5 pi dikalikan dengan sin 5 px per 1, dan seterusnya. Dan hasil akhir dari deret Fourier di sini adalah fx sama dengan 1 per 2 ditambah dengan 2 per pi dikalikan dengan sin px per 1 ditambah 1 per 3 dikalikan dengan sin px per 1 ditambah 1 per 5 dikalikan dengan sin px per 1. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Di sini yang pertama, integrasi numerik memberikan cara perhitungan nilai integral suatu fungsi secara numerik. Metode-metodenya di sini seperti trapesium, titik tengah, dan juga Simpson 1/3. Selanjutnya, untuk turunan numerik, di sini memberikan kemampuan untuk perhitungan turunan fungsi secara numerik. Di sini metode yang ada seperti selisih maju, selisih mundur, dan juga selisih tengah. Di sini memberikan pendekatan untuk menangani fungsi yang sulit atau tidak dapat dihitung turunannya secara analitis. Selanjutnya, untuk analisis Fourier, di sini memungkinkan analisis fungsi atau sinyal dalam domain frekuensi. Ini memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang seperti pemrosesan sinyal dan juga komunikasi. Selanjutnya, untuk saran, di sini memilih metode yang tepat dalam menggunakan metode turunan numerik atau integrasi numerik. Saran ini sangat perlu dipahami kelebihan dan kekurangan dari setiap metode. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.